سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Baca Laila Zakiyatun Nafsi. Halo? Siapa mau baca? Oh iya. Baca. Sifatullah kulluha kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, sifatullahi kulluha kamilah. Sifatullahi azaliyatun abadiyatun. Li'anna dzata azaliyun fala tahsulu lahu sifatun lam takun fil azali. Amma sifatul khalqi fahiya hadisatun taqbalut tatawwura min kamalin ila akmal. Fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'un. Wallahu ta'ala khalaqa kulla syai'in bi'ilmihil azaliyyi wa qudratihil azaliyyati wa masyiatihil azaliyyah. Al-madi wal-hadiru wal-mustaqbalu bin-nisbati lillahi ahaba bihi bi'ilmihil azali. Wa amma quluhu ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Falaysa ma'na dhalika annahu sawfa ya'lamul mujahidina ba'da allam yakun aliman bihim bil-imtihani wal-ikhtibar. وهذا يستحيل على الله تعالى بل معنى الآية حتى نميز أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم ويكفر من يقول إن الله تعالى يكتسب علما جديدا وصفات الله تعالى كلها كاملة قال تعالى walillahil asmaul husna wa qala ta'ala walillahil masalul a'la fa yastahilu fi haqqihi ta'ala ayyunaq wa amma qawluhu ta'ala wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin fal makru minal khalqi khubsun wa khida'un li isalid darari ilal ghayri bisti'mali hilatin. Wa amma minallahi ta'ala fahuwa mujazatul makirina bil uqubati min haitsu la yadrun wa bi'ibaratin ukhra innallaha aqwa fi isalid darari ilal makirina min kulli makirin jazaa'an lahum ala makrihim fal makru bima'na al-ihtiyali mustahilun 'ala Allah wa kadzalika qawluhu ta'ala Allahu yastahzi'u bihim ay yujazihim ala istihza'ihim wa'lam annal ulama'a yaqulun nu'minu bi isbati ma warada fil qur'ani wal hadithi sahihi kal wajhi wal yadi wal 'aini wal ridha wal ghadabi wa ghayriha ala annaha sifatun ya'lamuha Allah
la ala annaha jawarih wa fi'alatun ka aydina wa wujuhina wa uyunina wa ghadabina. Fa innal jawariha mustahilatun 'ala Allahi wa qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qalu law kana lillahi 'aynun bima'nal jarihati wal jismi lakana lahu amsalun fadla an mislin wahid wala jaza 'alaihi ma yajuzu 'alal muhdatsati minal mauti wal fana'i wat taghayyuri wat tadawwuri wala kana dzalika khurujan min muqtadal burhanil aqliyyi 'ala istihalati taghayyuri wat tahawuli min halin ila halin 'ala Allah. لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم طروء صفات لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال ولا يصح إهمال العقل لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل أي إلا بما يقبله العقل لأنه شاهد الشرع فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات أي الأحوال العارضة للجسم محدثة لا محالة وأنها محتاجة لمحدث فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث ولا تصح الألوهية لمن يحتاج إلى غيره. Ini aja belum di mod. Ya mana-mana. Ya. Naskahnya dulu diseragamkan naskahnya. Kalau ada perbedaan ngomong aja. Penting naskah dulu. Saya pakai teks yang saya dapat dari ini. Teks Ali. Bentar, tak tampilkan. Oh, antum ini ya. Coba ditampilkan, Pak. Host. فيلزم من ذلك أن يكون المتصف Iya, kadang seperti itu perbedaannya. Kadang seperti itu. Makanya antum ikuti yang kita baca aja, nanti itu diberi keterangan atau gimana. Jangan dihapus. Kadang seperti itu di naskah itu, geser gitu. Oke. Sifatullah, sifat-sifat Allah kulluha, semuanya. Kamilah. Semuanya sempurna. Kesempurnaannya akan diterangkan di bawah. Sifatullah azaliyatun. Ini. Sifatnya azali. Tahu kan ya azali? Tiada permulaan.
azali, abadi, tidak berakhir. Itu sifatnya Allah. Sifat hawadis tidak ada yang azali. Semua sifat hawadis itu bermula dari tiada. Nah, sifat Allah, sifatullah azaliyatun abadiyatun. Apa alasannya? Anna zata azaliyun fala tahsulu lahu sifatun lam takun fil azal. Jawabannya sederhana, karena zat Allah itu adalah azali. Ya, zat Allah itu azali. Maka tidak ada pada Allah sifat-sifat yang sebelumnya tiada. Ya. Sifatnya tidak tatawur, tidak berubah, tidak bertambah, dan tidak berkurang. Amma sifatul khalqi fahiya hadisatun. Sedangkan sifat makhluk, termasuk kita semua, hadisah. Tanpa kecuali. Semua sifat makhluk hadisah. Seluruhnya. Baik secara macam atau jenisnya. Yang namanya sifat hadisah, sifat makhluk itu pasti hadisah. Itu baru. Taqbalu tatawwura min kamalin ila akmal. Lazim dari sifat ini, sifat yang hadisah, dia menerima perubahan dari sempurna kepada yang lebih sempurna. Ya, ini berbeda dengan sifat Allah. Fala yatajaddadu ala ilmillahi ta'ala syai'. Maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertambah. Tambah sempurna, enggak. Ilmunya manusia bisa tambah sempurna. Ilmu Allah, enggak. Ya. Sifat Allah tidak berubah. Wallahu ta'ala khalaqa kulla syai'in bi'ilmih al-azali. Dan perlu diketahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ilmunya. Wa qudratihi, juga sesuai dengan kekuasaannya, sifat kuasanya. Nanti kita katakan atas kuasa Allah sesuatu itu terjadi. Atas ilmu Allah sesuatu itu terjadi. Wa masyiatihi, atas kehendak Allah sesuatu itu terjadi. Dan segala sesuatu terjadi. Bi ilmihi wa qudratihi wa masyiatihi al-azaliyah. Dengan ilmunya yang azali, kuasanya, sifat kuasanya yang azali, dan sifat kehendaknya yang azali. Maka falmadi wal hadiru wal mustaqbalu bin nisbati lillahi ahata bihi bi ilmihi al-azali. Maka zaman yang telah lampau, zaman yang sekarang, dan zaman yang akan datang bagi ilmunya sama saja. Ya. Artinya ilmu Allah itu tidak mengikuti zaman, tidak diliputi oleh zaman. Ya. Semua diliput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah lalu, yang sekarang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah dengan satu ilmu, yaitu ilmu yang azali, yang tidak diliputi oleh zaman. Al-mustaqbal hatta anfasu ahlil jannah. Zaman yang akan datang,
yang akan terjadi diliput oleh Allah, diketahui oleh Allah. Hingga seluruh nafas penduduk surga dan penduduk neraka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara rinci. Amma qauluhu ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan kita mendapatkan sebuah tantangan dalam menghadapi ayat yang zahirnya ya secara zahir memberi suatu kepahaman bahwa ilmunya itu tajaddud. Maka zahir seperti itu tidak boleh kita ikuti. Termasuk diantaranya adalah ayat ini. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat ini secara zahir maknanya Allah tajaddud, ilmunya tajaddud. Jadi Allah memberi cobaan agar ia tahu untuk mencari pengetahuan yang baru. Seolah Allah mencari pengetahuan yang baru, siapa sebenarnya di antara hambanya yang sabar. Nah, ini bukan makna yang dikehendaki. Falaisa makna zalika annahu sawfa ya'lamul mujahidin. Bukan berarti Allah itu nantinya akan tahu. Enggak. Nantinya akan tahu siapa sebetulnya al-mujahidin. Ba'da an lam yakun alimat, yang sebelumnya tidak tahu, tidak seperti itu. Bihim bil imtihani wal ikhtiyar. Setelah mereka diberi coba, kemudian sabar, baru Allah tahu. Enggak seperti itu. Wa hadza yastahilu 'ala Allah. Karena kita sudah tahu kan tadi bahwa ilmunya azali, baginya zaman yang telah lalu, zaman yang sekarang, dan zaman yang akan datang sama-sama diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang azali, tidak tajaddud, bukan ilmu yang baru. Lanjut. Wa hadza yastahilu 'ala Allah taala. Pemaknaan zahir seperti tadi itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal ma'na al-ayati hatta numayyiza. Ay hatta nuzhira lil ibadil mujahidina minkum was-sabirina min ghairihim. Jadi Allah memberikan cobaan adalah hikmah. Hikmah memperlihatkan kepada semua hamba siapa al-mujahidina minkum was-sabirin wa min ghairihim. Siapa yang bersabar dan siapa yang tidak sabar. Kemudian malaikat itu tahu. Ya. Malaikat baru tahu. Nah, kalau malaikat baru tahu, oh si fulan ternyata orang yang sabar ketika didapati cobaan. Malaikat itu melihat, oh si fulan. Kalau malaikat baru tahu, karena selain Allah ilmunya baru. Ini orang yang sabar, selalu taat kepada Allah walaupun mendapatkan cobaan. Nah, malaikat baru tahu seperti itu. Paham ya? Jadi intinya tidak boleh meyakini bahwa ilmu Allah itu tajaddud seperti tajaddudnya makhluk, ilmu pada makhluk. Nah, ilmunya azali. Jadi yang perlu dipahami dari awal itu sifatullahi azaliyatun abadiyah. Nah, ini perlu dipahami betul. Wa yakfuru man yaqul inna Allah ta'ala yaktasibu ilman jadidan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Hariri menerangkan bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Allah mencari tahu
Nah, Allah mencari tahu bagaimana orang yang mengatakan seperti itu yakfur. Nah, orang itu telah keluar dari agama Islam. Ya. Karena menganggap ilmunya itu seperti ilmunya makhluk. Ya, seperti artinya sama-sama hadis baru. Menetapkan sifat kebaruan pada Allah yang azali dan abadi itu kafir. Ya, maklum kan ada makalah waman wasafallah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Ya. Jadi perlu kita tahu betul bahwa Allah Ta'ala la yajri alaihi zaman. Ya'lamul asya'a jumlatan wa tafsilan. Gitu. Sebagaimana orang seperti itu yang menganggap sifat Allah itu tajaddud baru, kufur juga orang yang mengatakan Allah mengetahui jumlah saja. Tetapi juz'iyatnya, yang secara rincinya itu tidak diketahui oleh Allah. Ini juga kafir. Jadi yang benar Allah mengetahui jumlah secara keseluruhan dan secara perinci. Mengetahui berapa nafasnya fulan, nafasnya berapa, dari mulai dia bernafas sampai hembusan akhir nafasnya berapa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambutnya yang terjatuh dari mulai tumbuh rambut sampai meninggal, sampai berakhir, diketahui jumlahnya secara tafsil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah apalagi tumpukan pasir. Ya, dia mengetahui tumpukan pasir dan mengetahui juga berapa butir pasir di laut, di bumi, ya, dimanapun. Berapa jumlahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ya'lamul asya'a jumlatan wa tafsila. Terus selanjutnya qala al-muallif wa sifatullahi ta'ala kulluha kamilah. Jadi kesimpulannya sifat-sifat Allah itu kamilah. Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat Al-Qur'an, qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Asmaul husna artinya bagi Allah itu asma, nama-nama yang menunjukkan atas kesempurnaan. Walillahil asma'u, Allah memiliki asma al-husna yang menunjukkan kesempurnaan. Maka tidak boleh dikatakan satu nama yang menunjukkan atas kekurangan, tidak boleh. Atau yuhimu naqsan, atau sifat-sifat yang memberi pemahaman yang salah. Ya, memberi pemahaman sifat Allah itu naqs. Terus ini tidak boleh ya. Memberikan nama yang menunjukkan atas kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Ini sudah ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Waqad nassal Imam Abu Hanifah wal Imam Abul Hasan al-Asy'ari wa ghairuhum
min a'immatid din ridwanullahi alaihim annahu la yajuzu lana an nasifallaha illa bima wasafa bihi nafsah wala an nusammiyahu bismin illa ma sabata fil qur'ani aw fis sunnati aw bi ijma'il ummah. Nah, ini nggak boleh Allah disebut Allah itu jisim. Nah, jisim itu punya makna kurang. Hadis dia membutuhkan, tidak boleh. Walaupun yang dimaksud jisim itu apa namanya? Wujud, tidak boleh. Ya. Atau mengatakan Allah itu ruh. Atau Allah itu itu asma Allah. Jadi kalau zikir Allah, itu namanya. Itu dalam bahasa Arab maudhu'un lisyikayah. Kan? Maudhu'un lisyikayah. Maka ini kaidah penting. Syikayah itu apa cara bahasa Jawa? Wadul, sambat. Kalau orang sakit, kata orang Arab, ya, ini maknanya wadul, sambat. Nggak boleh zikiran pakai nggak boleh. Wa qala ta'ala walillahil masalul a'la. Sama maknanya bahwa bagi Allah al-masalul a'la. Apa al-masalul a'la? Sifat-sifat yang sempurna. Allati la tushbih. Ay walillahi sifatul kamali allati la tushbihu wasfa ghairihi. Ini makna walillahil masalul a'la. Dalam Al-Quran ini jelas dinyatakan lillahil masalul a'la. Allah itu sifatnya sempurna. Tidak serupa dengan sifat selainnya, yakni makhluk. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala ayyanaqsin. Pokoknya segala sifat yang menunjukkan kekurangan mustahil bagi Allah. Wa amma qauluhu ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini namanya al-musyakalah. Dalam bahasa Arab namanya badi' al-musyakalah. Musyakalah itu apa? Anta dia bilafdin, Anda menyampaikan satu lafad yang satu, summa tafti binafsi, kemudian lafad itu diulang lagi. Diulang, lafadnya berarti ada dua. Wal makna mukhtalif. Itu. Anta tiya bilafdin summa ta'ti binafsil lafdi wal makna mukhtalif. Ini al-musyakalah. Ini letak musyakalahnya di mana? Wa makaru, satu lafal makar. Wa makaro, diulang lagi wa lafal makar juga. Makar yang pertama mereka.
makhluk ya. Orang-orang kafir makar. Terus wa makaro, makar yang kedua dinisbatkan kepada siapa? Allah. Wallahu khairul makirin. Fal makru minal khalqi khubusun. Al makar, kalau bahasa Jawa kuno apa sepoyo bahasa Jawa kuno, al makar sandupoyo. Orang Jepara paham enggak itu sandupoyo? Apalagi orang Tegal. Dulu kalau maknai makar sandupoyo. Rekadaya. Tipu. Tipu muslihat. Ya. Tipu muslihat minal khalqi khubsun wa khida'un li isalid darar. Tipu muslihat. Bagaimana supaya ini hal yang membahayakan itu sampai kepada lawannya. Bikin jebakan atau gimana, seolah-olah dia jalan biasa, tapi ternyata di jalan itu dikasih lubang, sehingga ketika diinjak, nah seperti itu contohnya makar. Jadi yang jalan itu tidak merasa kalau dia sedang dikerjain, makar. Ini kejelekan. Oh gitu, prank. Wal makru minallah wal makru fal makru minal khalqi khubsun wa khida'un li isalid darari ilal ghair. Itu definisinya. Bisti'mali hilatin, dengan menggunakan alat ya, hilah. Wa amma minallah ta'ala fahuwa mujazatul makiri bil 'uqubah min haitsu la yadrun. Nah, makar bagi Allah maknanya apa? Allah membalas orang-orang yang melakukan perbuatan makar, tipu muslihat dengan apa? Bil 'uqubah, dengan satu siksa yang mereka tidak mengetahui. Sebagaimana yang dimakar itu dia tidak tahu kalau di depannya ada bahaya. Nah, nanti balasan orang yang berbuat makar seperti itu. Allah memberikan uqubah, memberikan siksa yang ia sama sekali tidak mengetahuinya. Wa bi'ibaratin ukhra innallaha aqwa fi isalid darari ilal makirin min kulli makir. Kalau bahasa lainnya seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang kuat ya, menyampaikan apa ad-darar ya, orang-orang yang berbuat makar. Min kulli makirin jazaan lahum ala makrib, sebagai balasan terhadap perbuatan makarnya. Fal makru bima'na al-ikhtiyal mustahilun 'ala Allah. Al-makar yang digunakan untuk makhluk, makna makar yang digunakan untuk makhluk itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami semua ya? Wa kadzalika qaluhu ta'ala Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini secara zahirnya istihza itu
tertawa. Kita tinggalkan makna zahir itu. Falaisa ma'nahu anna Allah yastakhiffu bil munafiqin. Atau meremehkan. Allah yastahzi'u bihim. Ay yujazihim ala istihza'ihim. Allah yastahzi'u bihim. Ay yujazihim ala istihza'ihim. Ini juga musyakalah. Ayat-ayat terusannya gimana ini? Kalau musyakalah kan dua lafal kan berarti. Ini yang diambil satu lafal doang. Allah yastahzi'u bihim. Lala hafal Quran. Gimana terusan ayatnya, sempurnanya ayat gimana? Ay yujazihim ala istihzaihim. Ya. Allah membalas perbuatan istighfar mereka. Ya. Mereka meremehkan. Ya. Meremehkan orang-orang ibadallah al-muslimin, meremehkan orang-orang Islam. Allahu yujazihim ala istihzaihim. Ini musyakalah. Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Ini juga al-musyakalah. Mereka lupa kepada Allah. Kemudian nasya juga dinisbatkan kepada Allah. Apa makna nasya? Nasiyahum ay taraku ta'atallah. Ini yang harus dibuat sebagai terjemah dari ayat. Jadi langsung ke makna yang dikehendaki. Taraku ta'atallah. Mereka lupa kepada Allah. Fanasyahum bil imani wa bi ay taraku ta'atallah bil imani bihi wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatarakahumullahu ta'ala min rahmatih khalidina fi nari jahannam la yukhaffafu anhum azabuha. Mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya rahmat selamanya. Dia dikekalkan hidup di neraka jahanam dan di sana tidak ada keringanan azab baginya. Itu makna nasullah fanasiyahum. Jadi maknanya harus ya lebih panjang, tidak apa-apa. Jadi nasullah fanasiyahum maknanya mereka meninggalkan taat kepada Allah dengan tidak beriman kepadanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak memberinya rahmat selama-lamanya dan ia dikekalkan di dalam neraka dan di sana tidak ada keringanan azab sama sekali. Wa'lam anna al-ulama yaquluna nu'minu bi isbati ma warada fil Qur'an. Wal hadis sahih kal wajhi wal yadi wal aini wal ridha wal khadab wa ghairiha. Bahwa ulama mereka mengatakan nu'minu bi isbati ma warada fil Qur'an. Kami beriman terhadap apa sifat yang
terhadap sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sifat seperti apa itu? Yang kemudian ini disebut sifat ikhbari. Ya, artinya sifat khobari. Sifat khobari ini sifat yang tidak bisa diketahui oleh akal. Seperti apa sifatnya? Kal wajhi. Ya, disebut di dalam Al-Quran al-wajhu wal yadi, yad wal aini, disebut juga ar-ridha, al-ghadab wa ghairiha, dan lain sebagainya. Kita tetapkan, kita iman bahwa itu ada pada Al-Quran. Nusbit sebagai sifatnya. Ala annaha sifatun ya'lamuha Allah. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Ya. Hanya Allah. Ala annaha sifatun ya'lamuha Allah. La ala annaha jawarih. Mereka mengatakan bukan wajah, yad, ain, ridha, ghadab, dan lain sebagainya itu bermakna jawarih, keanggotaan seperti kita. Wajah, tangan, kita pun anggota tangan kan. Infi'alat ka'aidina wa wujuhina wa uyunina wa ghadabina fa innal jawariha mustahilatun 'ala Allah. Karena hal-hal ini mustahil bagi Allah. Keanggotaan ya, yang hasilnya itu menetapkan ada bagian pada zat Allah, mustahilatun 'ala Allah. Itu adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Artinya apa? Lam yakun lahu adilun wala masilun. Adil yakni musawin. Ai lam yakun walam yakun lahu kufuwan ahad, ai lam yakun lahu adilun wala masil. Tidak ada yang menyamainya dan tidak ada zat yang sama dengannya. Itu dia sifatnya, pekerjaannya. Tidak ada yang menyamai sifat Allah, tidak ada yang menyamai pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, lau kana Allah qalu lau kana lillahi ainun bima'na al-jarihah. Ism mereka para ulama kita mengatakan jika Allah itu memiliki mata, memiliki ain, ya, memiliki ain dengan arti anggota dalam hal ini adalah ain bermakna apa? Mata. Wal jisim lakana lahu amsa. Ini kita mengandai ya, mengandai. Jika Allah itu memiliki anggota mata berbentuk, maka apa yang terjadi? Apa yang kita temukan? Berarti ada banyak yang menyamai Allah. Kita punya mata, kita berbentuk. Padahal Al-Quran telah jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'. Lakana lahu amsalun fadlan an mislin wahidin. Wala jaza alaihi ma yajuzu ala al-muhtasat minal maut. Ya. Kalau Allah sama, jisim yang boleh pada jisim itu apa saja juga boleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara akal seperti itu. Kaidahnya gimana? Pokoknya
sesuatu yang ada pada salah satu dari dua perkara yang sama, maka boleh pada selainnya. Masya Allah. Nah sekarang ini, kalau Allah Ta'ala itu jisim, artinya ada banyak yang menyamai. Kemudian yang boleh pada jisim itu apa? Maut. Berarti Allah boleh saja mati. Wah, kacau kan? Kemudian apa lagi? Wal fana, yang boleh pada jisim itu sirna. Berarti sama hanya mengatakan Allah itu boleh sirna. At-takhayyur, berubah. Boleh kan pada jisim? Ya. Dulu saya muda, sekarang tua, perubahan. Dulu saya rambutnya, jenggotnya hitam semua. Tapi sekarang kata Pak Mustafid, oh, putih, berubah. Nah, kita jisim, berubah. Kalau dikatakan Allah itu jisim, berarti boleh berubah. Wa tatawur, falaka nadzalika khurujan min muqtadal burhanil aqli. Ini sudah keluar dari kaidah-kaidah hukum akal. Dalil-dalil akal sehat sudah. Apa? Al-istikhalati takhayyuri wa tahawuli min halin ila halin ilallah. Bahwa dalil akli secara tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mustahil bersifat apa? At-takhayyur, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Lianna dalail al-aqliyata ala hudusil alam turu'u sifatin lam takun alaihi. Wat tahawulu min halin ila halin. Karena satu-satunya dalil ya. Salah satu dalil yang menunjukkan atas kebaruannya alam itu kan ini. Turu'u sifat. Jadi perubahan pada sifatnya. Perubahan pada sifatnya. Nah, tadi nggak ada, kemudian muncul sifat yang baru yang disebut apa? Sifat yang baru arad. Nah, wa tahawul min halin ila halin, kemudian berpindah ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini kan menunjukkan kebaruan. Wala yasihu ihmalul aqli. Nah, kaidahnya tidak boleh kita ihmal, mentiadakan fungsi akal. Ya. Ini kalau secara akal mustahil bagi Allah itu berubah, ya kita pegang. Ya. Berarti Allah itu azali abadi, ya, mustahil dia bersifat dengan sifat-sifat yang berubah. Jisim, ain bermakna anggota dan sebagainya. Itu secara akal mustahil, ini harus dipegang. Kenapa harus dipegang? Bi anna syar'a la ya'ti illa bimujawwazatil aqli. Karena adanya syara itu ditetapkan oleh akal. Maka syara itu tidak pernah mengkhabarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ya kan? Orang yang membenarkan Nabi sebagai utusannya dan membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kan orang yang menggunakan akalnya. Dia berpikir kan tentang dalil-dalil mukjizat yang menunjukkan kenabian. Dia berpikir, benar, ini orang berarti benar sebagai utusan Allah, yang disampaikan benar.
Mungkin ada kendala Ustaz di sana. Tiba-tiba keluar. Alhamdulillah, Ustaz. Anak berkhair. Di Mojokerto, Ustaz. Antum yang di Jogja apa? Oh, di Jepara. Insyaallah. Kali yang dulu nganter kita ke ke Pare, Ustaz. Iya, tahu-tahu kok ini Pak. Kalau ada katanya ada peringatan di handphone, ditunggu sampai HP-nya dingin. Ini Pak, barang ya pancen panas. Kebiasaannya ini panas. Padahal nggak sama, karena baterainya, baterainya kurang dari 20. Allahu a'lam, tapi sekarang sudah jelaskan ya suara. Oke. Semangatnya luar biasa. Ya, sampai jadi akal itu pada dasarnya bukan asal syahidun di syar'i kan begitu. Jadi artinya yang pertama kali yang membenarkan bahwa Nabi adalah seorang utusan adalah akal. Dia berpikir tentang mukjizat yang diciptakan oleh Allah ini sebagai petunjuk kebenaran seorang yang mengaku sebagai utusannya. Ini kan mulanya berpikir seperti itu. Jadi kalau tidak mungkin syara itu datang bertentangan dengan apa yang diketahui oleh akal, dalam arti akal yang sehat. Ya semestinya akal seperti itu. Ya anna syar'a la ya'ti illa bimujawazatil aqli. Jadi artinya yang datang dari syara itu pastilah sesuatu yang diterima oleh akal. Illa bima huwa jaizun fi hukmil aqli, kata Syekh. Illa bimujawazatil aqli illa bima huwa jaizun fil hukmil aqli. Nah, kaidah ini telah diterangkan oleh banyak ulama. Banyak ulama yang menyampaikan kaidah ini bahwa akal, syara itu tidak pernah memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Siapa di antara mereka? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Nah, gurunya Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga ada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya. Asy-Syirazi apa Syirazi? Tapi saya dapatnya Asy-Syirazi. Asy-Syirazi. Shinnya di kasrah. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tapi kalau di pondok biasanya Asy-Syirazi. Jadi Asy-Syirazi. Illa bima yaqbaluhul aqlu. Artinya selalu yang datang dari syara itu berita-berita yang diterima oleh apa? Al-aqlu. Li'annahu syahidus syar'i. Karena akal itu adalah syahid
yang menyaksikan atas kebenaran syara. Dalam arti yang membenarkan Nabi Muhammad sebagai utusan siapa? Akal. Orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang tidak mengikuti petunjuk akalnya, mereka tidak mau mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini. Afalam yasiru. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Nah, ditetapkan oleh apa? Fungsinya ini luar biasa. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini jeritan orang-orang kafir. Mereka menjerit law kunna, seandainya aku dulu mendengar, au na'qil, dan berpikir menggunakan akalnya, mengikuti akalnya bahwa yang ada pada Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat itu betul sebagai petunjuk kebenarannya sebagai utusan Allah. Maupun nafi ashabis sa'ir. Maka aku tidak seperti yang sekarang jadi penghuni neraka. Fal aqlu, jadi ditetapkan oleh ini mahalus syahidnya itu au na'qilu. Fal aqlu, jadi gimana? Fal aqlu yaqdi bi annal jisma. Sekarang akal yaqdi menetapkan bi annal jisma wal jismaniyat, ya, ayil ahwal al-aridah lil jismi muhdasatun. Jisim dan segala sifat-sifatnya jisim, yakni aradnya, geraknya, diamnya, warnanya, sifat naik, turun, segala sifatnya, ya, muhdasah. Itu adalah sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru, wujud baru, pastilah dia muhdasah, diwujudkan. La mahalata, ini pasti. Ini pasti. Mustahil dia wujud dengan sendirinya menurut akal. Ya. Mustahil dia tidak membutuhkan kepada yang menjadikan, mustahil. Kemudian wa annaha muhtajah, menurut akal yang namanya jisim dan jismaniyat, jisim dan segala sifatnya itu membutuhkan limuhditsin, kepada yang menciptakan. Akalnya. Fayalzamu min zalika ayyakunal muttasifu biha lahu muhdis. Berarti segala sesuatu yang bersifat dengan sifat-sifat baru maka membutuhkan kepada muhdis, kepada pencipta, ya. Hajat, ya, ditetapkan adanya sifat hajat. Wala tasihu al-uluhiyah, kata apa? Wala tasihu al-uluhiyah, dan mustahil yang disifati dengan sifat seperti ini, sifat hajat, sifat membutuhkan, sifat kelemahan, ya, mustahil dia disifati ketuhanan. La tasihu al-uluhiyah liman yahtaju ila ghairi. Pokoknya segala sesuatu yang membutuhkan, la tasihul uluhi, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Membutuhkan kepada selainnya, bukan Tuhan. Allah itu al-mustaghni an kulli ma siwa, yang tidak membutuhkan kepada selainnya, wa kullu ma siwahu muhtajun ilaih, dan segala sesuatu selain Allah tanpa kecuali, segalanya membutuhkan kepada Allah. Sudah sampai di sini? Allah. Sifatullahi kulluha kamilah. Sekarang nanti akan
berlanjut kepada sababun nuzul. Wis ya, berarti wis dianu KPK ya. Ini sudah dibaca semua. Syarah-syarahnya juga, keterangan-keterangannya. Kalau ada kalimat yang masih bulat belum bisa didapat maknanya, pahamannya, silahkan. Silahkan daripada ditanyakan. Nah, alhamdulillah. Ditulis nih, ada tulisan al-ghadab. Tadi kan ada disebutkan ini apa? I'lam anal ulama'a yaquluna nu'minu bi isbati ma warada fil Qur'ani wal hadisi sahih kal wajhi wal yadi wal aini wal ridha wal ghadab. Wal ghadab. Kata Syekh, al-ghadabu 'indal Maturidi sifatuz zat. Al-ghadabu 'indal Maturidi sifatuz zat. Wa 'indal Asy'ari sifatu fi'lin. Sifatu fi'lin. Al-ghadabu 'indal Maturidi sifatu zat wa 'indal Asy'ari sifatu fi'lin. Ghadab menurut Imam Al-Maturidi menurut Imam Al-Maturidi adalah sifat zatnya. Ya. Sifat zat itu apa? Yattasifu biha wala yattasifu yusafu biha wala yusafu bimuqabiliha. Kan begitu sifat zat. Tapi kalau menurut Imam Al-Asy'ari, ghadab sifatu fi'lin. Apa itu sifat fi'il? Yusafu biha wa yusafu bimuqabiliha. Nah, kalau sifat zat yusafu biha wala yusafu bimuqabiliha. Allah disifati dengan sifat itu dan tidak disifati dengan lawan sifat tersebut. Itu namanya sifat zat. Kayak sifat al-ilmu, al-qudrah. Kan mustahil Allah disifati lawan dari sifat ilmu. Jahlun, ajzun, mustahil bagi Allah. Karena itu al-ilmu dan al-qudrah sifatuz zat. Nah, kalau sifatu fi'lin yusafu biha wa yusafu bimuqabiliha. Nah, ini ada perbedaan antara Asy'ari dan Al-Maturidi. Kalau indal Asy'ari, indal Maturidi al-ghadab sifatu zat. Kalau indal Asy'ari al-ghadabu sifatu fi'lin, sifat fi'ilnya. Hakadha qala. Masyaallah. Al-Imam Ahmad qala man qala anna Allah jismun la kal ajsam fahuwa kafir.
Al-Imam Ahmad qala man qala anna Allah jismun la kal ajsami fahuwa kafir. Allah. Tapi saya ada catatannya. Qala Syekh Abdullah Al-Harari, as-salatu lazzatul muttaqin. As-salatu lazzatul muttaqin. Orang-orang takwa itu lazat, merasakan kenikmatan di dalam salatnya. Salat lazzatul muttaqin. Salat itu nikmat bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Terus kata Syekh Salim, Syekh yakni Syekh Abdullah Al-Harari, lazzatuhu kanat fi nashril ilmi. Lazzatuhu kanat fi nashril ilmi. Syekh Abdullah Al-Harari itu merasakan nikmat sekali dalam perjuangannya menyebarkan ilmu. Mutawatirun anil Asy'ari annahu ya'taqidu i'tiqadat tanzih. Bahwa kabar bahwa seluruh Al-Asy'ari, orang-orang yang mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini tanzihullah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Mereka sama sekali tidak menyifati dengan sifat jisim. Ini sudah mutawatir. Kabar seperti ini datang kepada kita secara tawatur. Nah, ini maksudnya. Mutawatirun anil Asy'ari annahu ya'taqidu i'tiqadat tanzih. Tetapi yang sudah mutawatir ini dipermainkan oleh kaum Hasyawiyah. Mereka mempermainkan kitab Al-Ibanah. Ya, mereka tala'ub. Ya. Kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakni kitab Al-Ibanah, dipermainkan oleh mereka. Dan di situ isinya hal-hal yang mendustakan, ya, yang berdusta ya atas nama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tala'aba al-Hashwiyah di kitabil Ibanah lil Imam Al-Asy'ari mazkurun fi nuskhati kitabil Ibanah kinas sama. Saya baca sendiri itu. Ibanah yang dicetak di Saudi tertulis kalimat ini. Nauzubillah. Masa di kitab Al-Ibanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tertulis di situ. Wa min tu'ail muslimina ya sakinas sama. Qala Syekh fihi dassun 'alal Imam Al-Asy'ari. Mereka memberikan sisipan-sisipan kebohongan-kebohongan di dalam kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Waduh, sudah? Baterai saya hampir habis. Barakallahu fiik. Amin, amin, amin.
Insyaallah. Alhamdulillah. Ini Hanif ya? Abdurrahman Hanif. Nggih. Masya Allah, marhaba, marhaba. Itu siapa? Yang mau datang ke Tegal siapa? Anak Tegal. Ya nanti Japri dah. Nanti Japri. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum ilaik. Sa'adakumullahu ilman nafi'an. La tansani min da'watikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Amin.